Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad Bersatu Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas pertanyaan dari subscriber terkait dua jenis tunjangan guru yang berjalan setiap tahun, kemudian apakah tetap dilanjutkan di masa pemerintahan Prabowo atau di 2025, atau mungkin dihapuskan. Nah, simak pembahasannya Bapak Ibu, kami sudah ada sumber informasi dengan referensi yang valid. Min, apakah ada informasi tentang THR dan gaji 13 tahun 2025 mengingat tahun 2025 adalah masa pemerintahan baru? Apakah kebijakan THR dan gaji 13 dilanjutkan? Nah, ini menarik pertanyaannya. Kita ketahui memang Oktober ini pelantikan untuk presiden baru. Dalam hal ini presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, gaji 13 ini berjalan. Dan pertanyaan besarnya adalah, nanti 2025 di pemerintahan baru nanti Pak Prabowo, apakah gaji 13 dan THR ini akan tetap ada atau seperti apa? Oke, kita bahas ini Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak bisa menerka-nerka atau menjawab sesuai dengan perkiraan. Tapi menjawab itu harus sesuai dengan dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah terkait anggaran tahun 2025. Salah satunya adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah. Ini totalnya 352 halaman Bapak Ibu ya, tapi tidak perlu khawatir, kita tidak akan baca satu persatu karena tentu akan sangat banyak ya. Tapi kita akan fokus ke poin yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber. Nah, pertanyaan Bapak Ibu subscriber itu bisa terjawab di halaman 93 daripada dokumen ini. Disebutkan di sini arah kebijakan untuk belanja pegawai tahun 2025 difokuskan. Nah, difokuskan untuk apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dan seterusnya. Nah, di kedua ya, poin kedua, arah kebijakan 2025 anggaran belanja pegawai, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap, nah, ada redaksi, dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara antara lain pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13. Nah, jadi berdasarkan dokumen ini, kekhawatiran Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13 2024 itu terjawab bahwasanya memang 2025 THR dan gaji 13 ini sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan paparan dari Menteri Keuangan bahwa untuk nota keuangan atau RAPBN tahun 2025 yang disusun saat ini, itu memang sudah dikomunikasikan antara presiden saat ini dengan presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Karena kan memang untuk tahun ini yang menyusun RAPBN untuk tahun depan adalah masih masa pemerintahan Pak Jokowi. Tapi yang melaksanakan nantinya adalah presiden terpilih, Pak Prabowo di 2025 hingga 2025 ya, karena anggarannya dipersiapkan untuk 1 tahun ya, untuk RAPBN, dan seterusnya hingga 5 tahun ke depan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terjawab ya pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13. Terkait 100%, nah ini yang kita belum ada informasi, ya untuk apakah tahun depan ada lagi atau seperti apa, ini belum kita tahu. Yang pasti adalah kita menunggu realisasi ya, untuk 50% dan 100% yang untuk daerah-daerah yang belum. Semoga itu tetap diingat oleh pemerintah dan tetap dibayarkan seperti itu. Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Selamat sore Bapak Ibu Menteri semuanya. Saya Givari dari Kumparan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama Pak, saya mau memastikan Pak terkait tadi di pidato keuangan Pak Presiden nggak sebut kenaikan gaji PNS di 2025. Nah itu sebenarnya jadi naik atau enggak Pak? Kalau jadi itu mungkin berapa gitu Pak?
Terima kasih. Semuanya diborong ke Ibu Menteri Keuangan. Ada pertanyaan berulang. Jadi mungkin udah cukup ini. Silakan Bu Menteri Keuangan. Baik, tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi. Dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama, atau program lama yang akan diteruskan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi bahwa APBN ini tadi belanja KL termasuk tadi dari Kementerian Pertanian yang menyampaikan atau Menteri PUPR, kok anggaran saya masih kecil gitu. Karena sebagian cukup signifikan itu masih di-retain nanti Presiden-elect yang akan nentuin. Gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Menteri PUPR atau Menteri Pertanian mengatakan memang penting, dan memang itu penting disampaikan oleh Presiden-elect, namun nanti format untuk berapa Kementerian Pertanian akan ditambahkan anggaran untuk program tadi yang disampaikan yang itu memang menjadi prioritas seperti pencetakan sawah maupun berbagai masalah pengairan. Itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden-elect. Mungkin saya mengingatkan sekali lagi siklusnya ya. Kita sampaikan ke DPR dan DPR sudah tahu bahwa ini adalah baseline APBN. Kita akan bahas sebagian nanti di dalam pembahasan KL-KL ini kan oleh Menteri saat ini. Tapi nanti kan Bapak Presiden-elect kan punya kabinet baru. Dan oleh karena itu saya akan sampaikan pembahasan dengan DPR yang nanti sampai dengan akhir September akan mengetok APBN-nya, menyetujui, tapi kemudian Presiden baru dengan kabinet baru akan kemudian melihat program itu. Dan dipa-dipanya mungkin akan disampaikan termasuk apakah ada dipa yang memang akan spesifik dipindahkan tadi dari belanjanya pemerintah pusat yang ada di non-KL ke katakanlah Menteri Pertanian, Menteri PUPR, atau Menteri Kesehatan, atau Menteri Pendidikan. Jadi saya mohon teman-teman wartawan untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Jadi mohon sabar teman-teman sekalian. 71 triliun siapa yang mengeksekut nanti akan diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden terpilih atau nanti akan ada siapa yang akan menggunakan tadi yang detail. Makanya Pak Menteri Nadiem juga tidak menjelaskan karena kita sudah mengalokasikan di dalam format gedenya. Karena sekarang itu keputusan proses siklus APBN harus ditetapkan oleh DPR.